Haleluya. Shalom jemaat GP Putra dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar? Tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Untuk itulah saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Amin. Menghormati hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kalau ada keluarga saudara di samping kiri kanan, salaman dan lepaskan kata-kata berkat buat saudara-saudaramu. Amin. Buat keluargamu, buat anak-anak suamimu, katakan Tuhan memberkati. Amin. Kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan yang besar. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang besar. Yes. Haleluya. Mari puji Dia saudara. Bersorak bagi Dia. Wow. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Angkat tanganmu, serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sorakan. Mari jemaat GP Putra katakan Tuhanku, say. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Dia saudara. Oh yeah, yeah. Engkau besar Tuhan. Oh, haleluya. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Angkat tanganmu, serukan, serukan
bagi Dia. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk menyembah lebih dalam lagi, memasyurkan Allah yang kudus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saya mengajak kita, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sembah Tuhan dari dasar hati yang paling dalam, bersyukur dan naikkan sembahmu. Nikmati kehadirannya, nikmati lawatannya. Syakarabaya sikiribiara. Kami mau masuk dalam mezbamu, nikmati hadiratmu, berdiri di altarmu. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Angkat tanganmu Bapak Ibu, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sekali lagi naikkan pujian ini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Angkat tanganmu, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya kami berdiri di altar-Mu Tuhan, berdiri di altarnya, sebab Kau Allah, sebab Allah Maha Kudus, Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tanganmu, angkat tangan menyembah,
Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari para penyembah sembah Dia. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Oh, kita masuk datanya, kita masuk tata sucinya bersama kita masuk tata sucinya. Amin. Bersama para malaikat menyembah. Dari tempat kami berdiri katakan, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Oh, mari angkat tanganmu, angkat suaramu, hormati kekudusannya, sembah Dia. Oh, angkat tanganmu, ya ralabayase, sembah Dia. Oh, masyurkan Dia. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Oh Bapa, kami angkat suara menyembah, kami masyurkan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib,
Haleluya. Yaralaba ya senamo, inama ya senamo, masuk ruang maha kudusmu, masuk ruang maha kudusmu. Oh, haleluya. Yaralaba se, menyembah Engkau Tuhan, menyembah Engkau Raja bersama para malaikatmu Tuhan. Kami sujud menyembahmu. Kami datang menyembah. Syaralabalaba. Kami datang masyurkan namamu. Orabashekereamu. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Kudus kuduslah namamu, Allah semesta alam. Kudus kuduslah namamu, surga bumi menyembah Kau Allah yang kudus. Yesus Tuhan. Syaralabalabala. Mari pandang kemuliaan Tuhan. Angkat tanganmu di mezbahnya Tuhan. Masyurkan Allah yang kudus, Allah semesta alam, yang setiap lutut kan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Mari kita naikkan pujian dari awal. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Oh, oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Sembah Dia, oh, Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Kami angkat tangan, kami angkat suara, kami sembah. Setiap lutut kan bertelut menyembahmu, Inamu. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus saja. Mari angkat kedua tanganmu di mezbahnya, pandang kemuliaan Tuhan, dan katakan di mezbahnya, Engkau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, surga bumi, surga bumi menyembahmu, surga bumi, surga bumi menyembahmu. Saudara-saudara sekalian semuanya, Shalom, dan selamat beribadah dalam ibadah online kita yang ke-15 selama masa yang namanya PSBB ini. Saudara terkasih, kita berdoa dan percaya bahwa PSBB ini akan segera bisa dilonggarkan, tentu dengan catatan bahwa situasi wabah COVID ini sudah akan mulai mereda, dan kita terus berdoa buat bangsa negara kita supaya situasi ini boleh sungguh-sungguh membaik dan kemudian kita semua bisa masuk ke dalam era pemulihan kembali. Sementara menantikan masa tersebut, kita terus ada ibadah melalui online ini, saudara-saudara sekalian, dan saya menyebut Bapak Ibu yang baru bergabung mengikuti ibadah kita secara online ini. Saya ajak kita semua sama-sama untuk serius dengar firman Tuhan, untuk kita persiapkan diri kita, persiapkan situasinya. Maksud saya, jangan saudara-saudara ikuti ibadah dari sambil baring di ranjang, sambil naikin satu kaki ke sofa, sambil ngunyah, dan lain sebagainya. Oke, mari kita serius dengan Tuhan ya. Saya ajak kita semua sama-sama naikkan doa kita, minta Tuhan pimpin pemberitaan firman Tuhan sebentar ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bisa beribadah melalui online ini. Dan kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan supaya Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, dalam diri kami, bahkan sekalipun kami terpisah oleh jarak. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak. Maka sekalipun kami terpisah satu dengan yang lain, tapi secara roh kami berkumpul bersatu dalam nama-Mu ya Tuhan, dan Kau hadir ada di tengah-tengah kami.
Maka kami persilakan Tuhan bekerja dengan leluasa. Pertama-tama dengan memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kata-kata yang bersumber, berasal daripada pewahyuan Roh Kudus. Dan firman Tuhan pada hari ini biar disampaikan dengan mengadakan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan setiap kami yang mengikuti ibadah ini, yang terima firman Tuhan ini, kiranya diberikan oleh Tuhan tanah hati yang subur, sehingga firman-Mu ya Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami semua akan diberkati ya Tuhan, jikalau kami tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini dan terima jawabannya. Amin, amin, haleluya. Saudara-saudara sekalian semuanya, firman Tuhan hari ini diambilkan dari kitab 2 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-13 dan 14. 2 Tesalonika, pasal yang kedua, ayat 13 sampai 14. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang luar biasa ini ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Menurut legenda, selama ribuan tahun di Danau Ness atau Loch Ness di Skotlandia itu ada berdiam satu makhluk besar. Makhluk ini diberi nama Nessie. Legenda ini semakin membesar tahun 30-an ketika beberapa orang mengaku melihat penampakan dari satu makhluk besar model seperti dinosaurus. Lalu kemudian ada yang melihat gerakan binatang besar di danau. Nah, bahkan tahun 30-an muncul lagi fotonya yang saudara mungkin pernah lihat foto tersebut dengan leher yang muncul kelihatan seperti itu, yang membuktikan bahwa ternyata benar ada satu makhluk purba di danau tersebut. Tapi belakangan ternyata foto tersebut itu palsu, itu ternyata itu cuma mainan anak-anak yang ditaruh di danau terus difoto untuk orang main-main, saudara-saudara sekalian. Oke. Nah, tapi bagaimanapun juga kesaksian-kesaksian penampakan tersebut itu memicu rasa ingin tahu dari banyak orang dari seluruh dunia. Akhirnya tempat tersebut itu menjadi tempat wisata, banyak orang datang untuk ke sana, siapa tahu bisa dapat penglihatan tentang makhluk tersebut. Tapi beberapa orang datang bukan cuma sekedar jalan-jalan. Beberapa peneliti datang dengan membawa alat-alat yang canggih, pakai sonar dan lain sebagainya untuk mencoba mencari tahu ini binatang ini ada atau tidak sebenarnya. Jadi maksud saya ini danau, istilah saya sudah diobok-obok untuk mencoba mencari tahu ada enggak makhluk di Loch Ness ini atau namanya yang dipanggil dengan nama Nessie ini. Tapi enggak ada. Setelah hampir 90 tahun itu diselidiki, Nessie ini tidak pernah kelihatan. Pada bulan Juli tahun 91, hampir 30 tahun lalu ya, datang satu orang bernama Steve Feltham. Datang ke danau tersebut untuk mencari makhluk itu. Nah, yang datang cari makhluk itu biasalah, banyaklah. Steve ini cuma salah satu dari sekian ribu orang datang untuk mencoba mencari tahu ada di mana ini binatang ini. Nah, rencananya Steve itu akan tinggal di sana 2 tahun. Ternyata dia, istilah kita, kebablasan. Steve ini akhirnya bukan 2 tahun, tapi 29 tahun tinggal di pinggir danau. Setiap hari kerjaannya cuma tujukan matanya ke danau untuk melihat Nessie ini ada apa enggak. Nah, kalau sudah perhatikan fotonya itu, dia punya satu alat teropong yang dia arahkan ke danau, ya. Jadi setiap pagi dia bangun mandangin danau sampai malam. Dan Steve ini sampai meninggalkan pekerjaannya di kota, dia bahkan tinggalkan pacarnya hanya demi memburu satu makhluk ini yang keberadaannya itu ada apa enggak ada yang tahu. Nah, saudara perhatikan dia tinggal di tepi danau di satu mobil karavan
Dan dia hidup dari mana? Dia hidup dari menjual boneka-boneka kecil-kecil yang menyerupai makhluk yang ada di danau tersebut lah ya. Saudara-saudara sekalian, Steve Feltham menunggu hampir 30 tahun, tetap tidak temukan apa yang dia cari. Tapi dalam interview terakhir, Januari kemarin, dia mengatakan, saya siap untuk habiskan waktu 30 tahun lagi untuk mencari si Nessie ini. Nah, jadi dia mengatakan saya akan habiskan umur saya untuk mencari binatang ini. Coba saudara pikir. Mungkin kita bilang, Steve ini barangkali dia sudah masuk dalam zona nyaman. Dia mungkin sudah merasa nggak bisa lagi lah, aku ke kota lagi, atau kemana dan hidup seperti orang-orang lain. Mungkin udah nggak bisa. Oke, jadi kita bisa bilang itu sudah jadi comfort zone-nya si Steve. Tapi ada kemungkinan yang lain. Ada kemungkinan lain bahwa Steve ini sudah berikan hidupnya memang untuk mencari monster ini. Yang seperti yang dia akui. Saya punya hidup, hanya saya tujukan cuma untuk mencari monster ini. Nah, saya cerita tentang orang ini supaya saudara-saudara tahu bahwa ada orang-orang seperti itu yang terobsesi akan sesuatu. Yang rela menghabiskan waktunya, rela menghabiskan umur mereka, menghabiskan harta mereka untuk cari sesuatu yang belum tentu ada. Terobsesi istilah saya. Nah, beberapa orang di dunia ini mungkin tidak mencari Nessie, makhluk purba tersebut. Tapi mungkin mencari yang lain. Umpama mencari popularitas, mencari ketenaran, atau sebagian orang mencari yang namanya kebahagiaan. Sebagian lagi mencari yang namanya harta. Yang lain lagi terobsesi dengan yang lain lagi. Terobsesi dengan aktor drama Korea. Oke, hidupnya itu terobsesi dengan namanya Kim Soo Hyun. Oke, atau dengan Hyun Bin. Atau dengan yang namanya siapa lagi tuh, saya nggak tahu tuh. Son Ye Jin. Oke, kalau Lee Min Ho udah lewat deh, udah oke. Udah terus sering disebut di mimbar ini ya. Oke, Lee Min Ho. Saudara mungkin terobsesi dengan namanya Lim Aya. Oke, Lim Aya jangan dicari. Kenapa? Lim Aya itu nama nenek saya, oke? Jadi bukan bintang Korea. Saudara sekalian. Steve Feltham mungkin nyentrik. Mungkin juga kita bilang ini orang agak gila. Well, barangkali saudara-saudara sekalian. Tapi saya mau ajukan satu pertanyaan buat kita semua pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, apakah kita juga mencari Tuhan dengan semangat yang sama seperti si Steve ini mencari Nessie? Nah, ketika saya bicara mencari Tuhan, maksud saya bukan Tuhan itu ngumpet, bukan. Ya, bukan Tuhan itu lagi hilang, bukan. Maksud saya adalah mencari kebenaran Tuhan. Maksud saya adalah mencari kehendak Tuhan. Maksud saya adalah mencari kuasa Tuhan. Apakah kita melakukannya dengan semangat yang seperti si Steve ini? Nah, apakah kita menghabiskan daya kita, dana kita, sumber-sumber kita untuk mencari Tuhan? Itu yang saya maksud. Saudara terkasih, sebab Tuhan sudah berikan hidupnya buat kita. Tuhan itu serius dengan kita. Pertanyaannya, kitanya sendiri serius enggak sama Tuhan? Nah, saudara-saudara perhatikan. Tuhan berikan hidup kepada kita. Dia berikan hidupnya. Dan hidup yang dia berikan kepada kita adalah hidup yang luar biasa. Begini yang tadi kita baca ya. Di 2 Tesalonika tadi itu. Ya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Apa yang dia syukuri? Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh. Yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Perhatikan kata-kata berikut. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita ini ditentukan untuk memperoleh kemuliaan Kristus. Coba pikirkan ini dalam-dalam. Coba pikirkan ini dalam-dalam. Ketika kita menerima panggilan Kristus dalam hidup kita, kita ini sudah enggak biasa-biasa lagi. Hidup kita ini bukan biasa-biasa lagi. Hidup kita ditentukan untuk kemuliaan.
Nah, coba beri sejenak, saudara sekalian, dan renungkan kata-kata ini. Dipanggil untuk memperoleh kemuliaan. Coba pikir. Saudara dan saya katanya dipanggil untuk memperoleh kemuliaan. Apa sih mulia itu? Mulia itu bicara tentang suatu kualitas. Tentang mungkin suatu keunggulan, suatu keindahan atau suatu karakter yang melebihi yang biasa-biasa atau yang rata-rata, ya. Batu mulia, ya, karena keindahannya, kebagusannya, harganya melebihi harga batu-batu yang lain. Nah, yang mulia sebutan untuk kelompok tertentu dari umat manusia yang dianggap punya nilai lebih tinggi daripada yang lain, yaitu keluarga raja-raja. Atau kalau di Indonesia, hakim dipanggil yang mulia. Kenapa? Karena hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk menjalankan keadilannya. Ya. Nah, tapi di sini saudara saya bicara tentang kemuliaan yang levelnya bahkan melebihi semua yang kita katakan tadi itu. Kemuliaan yang kita bicarakan di sini adalah kemuliaan yang hanya didapat di dalam Kristus. Nah, seperti apa kemuliaan Kristus itu? Coba saudara perhatikan. Bahwa pertama-tama kemuliaan Kristus adalah kebesaran dan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Ini dinyatakan di Ibrani 1 ayat yang ke-3. Ibrani 1 ayat yang ke-3. Coba perhatikan kata-kata yang indah ini. Iya, maksudnya Kristus. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan Kristus itu adalah keindahan dari kasih, hikmat dan kuasa yang dia nyatakan ketika dia hidup di muka bumi ini. Ini dinyatakan di Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kemuliaan Kristus yang berikut adalah kejayaannya dalam mengalahkan semua musuh-musuhnya yang ditaklukkan di bawah kakinya. Menurut Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12, Wahyu 5 ayat 12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Lalu berikutnya, kemuliaan Kristus adalah terang abadi dari hadiratnya yang menggantikan terang daripada matahari, bulan, dan bintang. Ini dinyatakan di kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Ini bicara kemuliaan Kristus yang luar biasa dari berbagai sudut pandang. Nah, saudara terkasih, saudara dan saya itu dipanggil untuk menerima kemuliaan yang seperti itu dalam Kristus. Nah, kalau yang namanya jadi juara perlombaan, juara cuma boleh satu. Okay? Tapi kalau untuk dapat bagian dalam kemuliaan Kristus, semua orang dipanggil untuk itu. Tak satu pun orang yang tidak berhak dapatkan itu selama dia ada dalam Kristus, saudara-saudara sekalian. Jadi maksud saya, bahkan kita menyadari dalam iman kita, tidak ada yang namanya warga kelas 1, warga kelas 2. Tidak ada batas usia, batas warna kulit, bentuk mata, pendidikan, status ekonomi. Semua orang bisa dapatkan kemuliaan itu di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara coba lihat diri saudara sekarang ini. Coba lihat dirimu sebentar. Nggak usah ke kaca, saudara sekalian, oke? Nggak usah ke kaca. Kenapa? Karena semua kita itu punya gambaran tentang diri kita. Tercetak dalam pikiran kita. Begitu saya berkata, coba lihat dirimu, dalam pikiran saudara sudah muncul suatu bentuk gambar tentang siapa diri kita menurut diri kita. Atau kadang-kadang siapa kita menurut apa kata orang lain.
Jadi kalau saya mengatakan lihatlah diri saudara sendiri, tidak usah ke kaca, otomatis kita sudah punya suatu pandangan tentang diri kita. Nah, saudara bisa melihat ke diri saudara dari segi pandangan dunia. Masalahnya adalah begini, pandangan dunia tidak bisa diandalkan. Karena dia tiap hari berubah terus, tiap saat berubah terus. Hari ini menghargai, besok bisa menista. Hari ini menista, besok bisa memuja-muja. Perhatikan saja masa yang mengikut Yesus. Satu kali berteriak, Hosana, anak Daud. 2-3 hari kemudian, salibkan dia. Demikianlah manusia, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi manusia itu hanya melihat apa? Manusia hanya melihat kekayaan, hanya melihat namanya kecantikan, kegantengan, kemampuan, keberhasilan. Masalahnya yang saya sebut tadi itu, kekayaan bisa hilang, yang namanya ganteng, cantik juga bisa hilang, ilmu kemampuan juga bisa hilang, keberhasilan juga bisa hilang. Jadi tidak bisa diandalkan. Kalau itu semua hilang, then what? Nah, saya baru saja baca ungkapan hati curhat dari seorang juara dunia bulu tangkis dari Indonesia yang berkeluh kesah. Kenapa? Karena sekarang tidak ada lagi yang memperhatikan dia. Sudah lewat masanya, that's it, gone. Menyedihkan sekali. Itu pandangan manusia. Saudara coba lihat diri saudara, bukan dengan kacamata jasmania. Coba lihat diri saudara sekarang, bukan dengan kacamata manusia atau kacamata dunia. Coba lihat diri saudara dari sudut pandang Tuhan. Dari tanda kutip kacamata Tuhan. Yaitu saudara perhatikan apa yang dinyatakan di Alkitab. Apa kata Alkitab tentang saudara, apa kata firman Tuhan tentang diri saudara. Saudara adalah orang yang berharga. George Tyson, seorang tukang kayu di Inggris. Dia punya satu anak laki, namanya Gary. Gary ini waktu baru umur 1,5 tahun, itu kecelakaan sehingga dia kemudian terkena kepalanya, akhirnya mengalami cacat ya di bagian otaknya. Sehingga dia tidak bisa bertumbuh seperti orang-orang normal lainnya. Seumur hidup dia nggak bisa kerja, dia mesti dijaga terus-menerus. George Tyson adalah seorang bapak yang baik sekali, dia jaga anaknya itu sampai anaknya umur 32 tahun. Kemudian berhenti. Kenapa berhenti? Ini ceritanya. Pada waktu Gary umur 32 tahun dan George Tyson ini umur 61 tahun, mereka itu tiap sore pasti jalan-jalan di dekat rumah mereka. Nah hari itu tahun 2012, George dan Gary ini lagi jalan. Sementara lagi jalan di perempatan, di persimpangan jalan, George ini melihat ada mobil, kelihatannya ngebut dan kelihatannya itu lagi nggak bener. Yang nyetirnya itu rupanya lagi hilang kendali. Nah itu mobil menuju ke arah mereka. Lalu George Tyson ini secara refleks itu pegang anaknya dan dia dorong anaknya ke pinggir. Dia sendiri kena dan mati. Jadi dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anaknya. Nah saudara perhatikan, anaknya itu cacat. Nggak bisa apa-apa. Anaknya itu akan menjadi beban bagi siapapun yang merawat dia seumur hidup. Anak itu pasti tidak ada harganya di mata orang lain. Tapi di mata papanya, anak ini sedemikian berharganya. Sehingga dia sampai rela mati supaya anaknya itu bisa hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tadi katakan kita berharga di mata Tuhan. Perhatikan kata-kata Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur 8, ayat 2 mulai. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut,
dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara-saudara sekalian, kita berharga di mata Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kita semua adalah anak-anaknya. Karena demikianlah kata Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Semua kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Lalu kemudian kata Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah Kristus yang tanpa dosa itu, yang asalnya dari sorga setara dengan Allah itu, telah rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita sekalian. Saudara terkasih, kita berharga di mata pencipta kita, di mata Bapa kita di sorga. Sekalipun mungkin tidak terlalu berharga di mata manusia. Ya. Setiap manusia, siapapun dia, apapun juga sukunya, apapun rasnya, warna kulitnya, model rambutnya, bentuk matanya, cacat atau sempurna, sekolah atau tidak, semua berharga di mata Tuhan. Karena apa? Diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Itu yang namanya nilai intrinsik, nilai yang tidak bisa berubah, melekat dalam diri orang tersebut. Tetapi manusia menemukan puncak nilainya itu ketika dia menerima karya Kristus di kayu salib. Disitulah kita menemukan harga kita yang paling tinggi. Karena apa? Karena kata 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Kita ini ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi katanya dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tak bernoda, tak bercacat. Jadi saudara sekalian, nilai kita sangat tinggi sekali ketika kita di dalam Kristus. Bahkan sekali lagi, kita ditentukan untuk menerima kemuliaan Kristus. Jadi saya berharap saudara-saudara bisa menemukan di tengah-tengah kekacauan dunia ini arti hidup kita dan juga harga diri kita hanya dalam Kristus. Nah sekarang pertanyaannya, apa jaminannya bahwa kita pasti akan memperoleh hal tersebut? Saudara-saudara sekalian, kita ada satu jaminan, yaitu Roh Kudus. Mari kita baca apa kata firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi Roh Kudus itu jaminan, ya, bagian kita sampai nanti suatu hari kita terima seutuhnya janji tersebut. Kalau bahasa pasarnya ini, bahasa pasar ya, jaminan itu adalah seperti semacam DP, ya, uang muka, saudara-saudara sekalian, ya, tanda jadilah. Keseluruhannya diterima nanti, tapi sekarang sudah terima sebagian dulu. Itu namanya DP, saudara. Itu namanya jaminan, saudara sekalian, ya. Nah, Roh Kudus ini juga bekerja untuk menggenapi janji Allah di dalam hidup kita. Nah, saya tahu kalau bicara soal Roh Kudus, kita punya masalah dengan Roh Kudus. Masalah kita ini apa? Masalah kita adalah begini. Karena ada kata rohnya, roh itu kan tidak kelihatan. Roh itu tidak jelas dan tidak berwujud. Kalau bahasa Inggris lebih repot lagi. Orang Inggris itu mengatakan Roh Kudus itu menyebutnya dalam terjemahan yang lama-lama dulu itu adalah Holy Ghost. Sementara zaman sekarang ini ghost itu lebih banyak artinya itu adalah hantu. Jadi ada masalah yang demikian. Nah, saudara-saudara terkasih, sementara kita menyadari apa kata Tuhan Yesus, yaitu bahwa Roh Kudus itu diberikan sebagai penolong buat kita sekalian, ya. Dia itu tanda kutip, ya, tanda kutip pengganti Yesus, saudara-saudara sekalian. Dia berikan kepada kita kuasa dan juga kemampuan dan bimbingan untuk kita jadi berkat di dunia ini. Coba perhatikan Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14
Ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus diberikan bukan cuma sekedar mendampingi kita. Kalau mendampingi, bisa saja suatu saat jadi kepisah lagi. Kalau saudara jalan-jalan kemana-mana gitu, terutama tempat yang saudara-saudara pernah ke sana, kalau luar negeri contohnya, saudara perlu namanya guide, oke? Nah, tour guide itu akan mendampingi saudara, akan tuntun saudara, kasih arah kepada saudara. Tapi saudara mesti hati-hati dan ikuti terus si tour guide ini, karena kalau enggak, seperti kejadian yang pernah saya alami, yaitu ada 1-2 orang yang karena tidak terlalu perhatian, akhirnya jadi terpisah dari rombongan. Akhirnya jadi nyasar tuh. Nah, tapi kalau Roh Kudus itu diberikan, kata Tuhan Yesus, bukan sekedar mendampingi, tapi akan menyertai dan berdiam di dalam diri kamu. Jadi ini lebih dari sekedar mendampingi saja. Maka sekarang kita punya jaminan yang sekuat-kuatnya. Kenapa? Karena satu, berdiam. Ya. Kemanapun kita pergi, Dia akan menyertai kita. Karena Dia itu berdiam dalam diri kita. Ya. Jadi tidak pernah Roh Kudus itu tidak menyertai saudara dan saya. Ya. Nah, ini menimbulkan satu implikasi yang penting sekali. Implikasinya itu begini. Ini umpama ya, ini umpama saja, umpama. Kalau saudara-saudara pergi ke night club, tolong ingat bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri saudara juga ikut dibawa ke sana loh. Ya. Mau nggak saudara-saudara bawa Roh Kudus ke night club untuk berbuat dosa? Ini contoh ya. Atau kalau saudara mungkin orang berbuat dosa nggak perlu lagi tempat-tempat tertentu. Mungkin saudara-saudara sekalian pergi kemana kek buat berbuat dosa. Tolong ingat bahwa Roh Kudus juga ada di sana menyertai saudara. Saudara-saudara, gimana rasanya berbuat dosa dengan dilihatin oleh Roh Kudus? Coba pikir baik-baik saudara-saudara sekalian. Saya tadi bilang ini jaminan yang kuat. Karena Roh Kudus satu berdiam. Tapi juga karena yang dijadikan jaminan adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan yang luar biasa sekali. Ada jaminan yang terlalu kecil, nggak kuat. Contoh lah, kalau saudara beli rumah, harga rumah 2 miliar. Kemudian kasih DP-nya itu, jaminannya cuma 500.000 rupiah, itu nggak kuat lah. Tapi kalau saudara beli rumah 2 miliar dan kemudian saudara kasihkan DP-nya 1 miliar, itu jaminan yang kuat sekali. Berarti betul-betul sudah pasti akan membeli. Nah, saudara-saudara sekalian, Roh Kudus itu jaminan yang luar biasa. Kenapa? Karena dari penciptaan awal sekali, kita dikasih tahu Alkitab bahwa Roh Kudus ternyata ada hadir di penciptaan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dia sudah berkarya dari awal penciptaan. Sepanjang perjanjian lama, kita menemukan Roh Kudus memberdayakan para tokoh perjanjian lama. Ya, seperti Daud lah, seperti Simpson lah, seperti Gideon dan lain-lainnya. Bahkan Roh Kudus mengurapi para nabi seperti yang namanya Samuel, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan memampukan mereka untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan bernubuat. Itu karya Roh Kudus. Hari-hari ini kita masih dalam rangka peringatan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus di loteng di Yerusalem. Nah, roh yang sama itu tetap bekerja sampai saat ini. Dia terus berkarya dan roh yang sama itu bangkitkan banyak orang-orang tidak terkenal untuk menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara sekalian, izinkan Roh Kudus melalui kita semua pada hari ini. Roh Kudus yang adalah kuasa menguasai kita, Dia menggerakkan kita, Dia mengarahkan kita untuk melakukan tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Nah, roh yang sama mengurapi Tuhan Yesus. Ya, kita baca di Kisah 10 ayat 37 sampai 38. Kisah 10 ayat 37 sampai 38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan ini diberitakan oleh Yohanes.
ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia dalam wujud Roh Kudus, saudara sekalian, mengurapi Tuhan kita Yesus Kristus. Roh yang sama mengurapi para rasul kita. Kisah 4 ayat 29 sampai 31. Kisah pasal 4 ayat 29 sampai 31. Kisah 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dunia dijungkir balikan oleh sekelompok kecil orang yang memberi diri mereka untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Maka saudara sekalian, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, di rumah tangga kita, di bisnis kita, di pekerjaan kita, di gereja kita, di pergaulan kita. Izinkan Roh Kudus boleh bekerja supaya suatu kuasa dinyatakan dalam hidup kita. Nah, saudara terkasih, tidak semua orang akan jadi pemimpin yang besar. Enggak semua orang akan lakukan hal yang ukuran besar secara manusia. Tapi kita mau lakukan bagian kita yang Tuhan tentukan buat kita, saudara terkasih. Kita semua sama-sama jadi orang yang berdampak dalam hidup kita, melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Alkisah, ada seekor induk bebek yang sedang mengerami telurnya. Entah gimana caranya, itu ada satu butir telur Raja Wali, itu nyasar ke tumpukan telur bebek yang sedang dirami itu. Jadi pada waktunya kemudian menetaslah telur itu satu persatu. 4 telur pertama, telur 1, telur 2, telur 3, telur 4 menetas. Dan keluarlah anak bebek yang normal. Telur terakhir menetas. Yang keluar tampangnya berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Ini warnanya hitam, bulunya kasar, paruhnya itu kuat dan tajam, cakarnya juga tajam dan kuat, nggak seperti yang lain tadi. Dan si kecil ini dikasih nama Jabrik. Karena bentuknya berbeda, dari kecil sekali Jabrik dijauhi oleh saudara-saudaranya dan kelompok bermain mereka. Kalau ada foto keluarga, Jabrik nggak ikutan sama sekali. Dia merusak pemandangan. Yang lain pintar berenang. Jabrik kelelep terus kalau disuruh berenang, sehingga menjadi bahan olok-olok. Anak siapa lo? Anak angkat kali ya. Tapi Jabrik jago berkelahi, karena cakarnya kuat dan paruhnya kuat, badannya keker. Sehingga dijadikanlah andalan kalau ada keributan. Nah, sekarang kemana-mana Jabrik diajak. Untuk apa? Suruh jadi bodyguard. Jabrik senang dengan yang demikian. Ya, dia malah memasang tato nama di jari kakinya ya. Tapi perhatikanlah mata Jabrik. Mata yang memancarkan kesedihan dan kebingungan. Dia terus bertanya-tanya, kenapa dia dilahirkan begitu berbeda dengan saudaranya yang lain. Suatu hari, Jabrik melihat ke makhluk yang anggun sekali sedang terbang melintasi langit. Dia bertanya kepada mamanya, Mama Bebek. Mama, makhluk apa itu? Kok indah sekali? Kata Mama Bebek. Itu namanya Raja Wali, nak. Dia itu ciptaan yang berbeda dengan kita. Kita bebek yang ditakdirkan jalan di tanah, tak bisa terbang. Raja Wali ditakdirkan untuk terbang tinggi. Jangan ngimpi kamu bisa seperti Raja Wali. Suatu hari Jabrik minum di sungai. Sementara sedang minum, mendadak dia berhenti. Dia berhenti karena ada bayangan di air. Bayangan yang persis dengan makhluk yang anggun, yang indah, yang dia lihat kemarin itu. Dan muncul satu pikiran dalam hatinya Jabrik.
mungkinkah aku ini adalah Raja Wali? Tapi kata Mama Bebek, kita tidak mungkin seperti dia. Kita adalah bebek jelata, dia adalah Raja Wali. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada seekor Raja Wali yang seumur hidupnya mengira dirinya bebek. Suatu hari, Jabrik sedang tertati-tati berjalan di tanah. Mendadak dia lihat seekor burung merpati terbang mendekat kepadanya. "Hai Raja Wali," panggil sang merpati. Jabrik berhenti dan melihat ke kiri ke kanan. Tidak ada orang lain. Jadi ini pasti memanggil dia. "Hai Raja Wali." Jabrik bertanya, "Kamu manggil saya?" Merpati menjawab, "Iya, kamu Raja Wali." Kata Jabrik, "Saya bukan Raja Wali, saya bebek." Merpati berkata, "Coba lihat dan bercermin ke air. Lihat dirimu baik-baik. Kamu Raja Wali atau bebek?" Jabrik menjadi bingung. Dia sudah pernah bercermin soalnya. "Benarkah aku ini Raja Wali?" Merpati itu berkata lagi, "Mari ikut aku kalau kamu ingin tahu." Tertati-tati Jabrik ikut merpati. Mereka mendaki ke tebing yang tinggi. Di pinggir tebing, merpati berkata, "Sekarang kamu lompat dan terbang." Jabrik termangu dan ragu-ragu. Merpati berkata, "Sekarang atau tidak? Sekarang terbang atau hidupmu akan berakhir seumur hidup sebagai bebek." Jabrik memutuskan untuk ambil suatu resiko. Dia melompat. Dan dalam keadaan panik, saat dia meluncur jatuh itu, instingnya bekerja. Dia secara refleks menggerakkan sayapnya. Dan dia mulai melayang. Dia mulai terbang. Jabrik akhirnya menemukan takdirnya untuk terbang. Saudara-saudara terkasih, saudara ditentukan untuk hidup dalam kemuliaan. Jangan mau berkubang dalam lumpur kehinaan. Saudara ditakdirkan untuk naik ke gunung Tuhan. Jangan mau terpuruk di lembah keputusasaan. Saudara dipanggil untuk terbang tinggi di angkasa. Jangan mau terjebak dalam tarikan dunia. Pada hari ini saudara sekalian, izinkan Roh Kudus berkarya atas hidupmu, memberi engkau satu kuasa yang akan membuat hidupmu jadi berubah. Hari ini saudara sekalian, saya ajak saudara semua untuk sama-sama buka hati kita untuk Roh Kudus bekerja seleluas-leluasanya atas hidup saudara dan saya. Sehingga dalam hidupmu muncullah satu kuasa yang mampu mengubahkan hidupmu. Banyak orang mau berubah, tapi tidak punya kuasa untuk berubah. Maka sekarang saudara sekalian, terimalah kuasa tersebut dalam bentuk Roh Kudus yang beri kita kuasa untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa terbang tinggi, mengatasi berbagai masalah, untuk kita boleh naik ke gunung Tuhan, untuk kita boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan dan menerima apa yang menjadi bagian kita, yaitu kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara terkasih, inilah momen buat saudara dan saya untuk kita terima takdir kita. Setiap orang dalam Kristus itu dipanggil, ditentukan untuk menerima kemuliaan Kristus Tuhan kita. Saudara adalah orangnya. Terimalah takdirmu, terimalah ketentuan Tuhan atas hidupmu, berikan dirimu, buka dirimu saudara sekalian untuk Roh Kudus boleh bekerja. Sama-sama naikkan doa ini bersama dengan saya. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba berdoa pada hari ini supaya Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan atas setiap kami yang ikuti ibadah ini. Hamba berdoa Roh Kudus boleh bekerja seluas-luasannya atas umat-Mu di GB Putra. Hamba berdoa pada hari ini Tuhan, supaya kuasa dinyatakan atas setiap kami yang pada sore ini membuka diri kami dan berkata, Tuhan, aku mau berubah, aku mau dipakai Tuhan, aku mau mengalami kemuliaan Kristus. Tuhan, bagi setiap orang yang berdoa demikian, sekalipun dalam hati, hamba berdoa Engkau Tuhan tahu persis apa yang di hati kami, maka tercurahlah hari ini kuasa Roh-Mu atas kami semua. Tuhan Yesus, nyatakan karya-Mu, baptislah kami
dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga kami masing-masing di rumah kami boleh terima bagian kami, boleh terima apa yang adalah jaminan untuk keseluruhan berkat Tuhan atas kami sekalian, yaitu Roh Kudus. Karena itu Tuhan Yesus, curahkan Roh-Mu Tuhan. Baptislah kami semua dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan Kau sanggup melakukan ini Tuhan tanpa penumpangan tangan. Di rumah kami masing-masing, kami terima Roh Kudus yang akan menolong kami, yang akan mengarahkan kami, menggerakkan kami, membawa kami kepada kepenuhan berkat dari Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, sembuhkan yang sakit ya Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus. Hari ini Tuhan, kuatkan yang lemah ya Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, segarkan yang kering ya Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, berkaryalah atas diri kami semua. Berdoa buat semua anggota Jemaat GBI Putra, supaya Tuhan Kau terus nyatakan berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua satu persatu, tak satu pun kekurangan apapun juga dicukupkan dalam segala kebutuhan hidup kami. Makan kami Tuhan Yesus, pakaian kami Tuhan, apa yang kami butuhkan dalam hidup kami, Tuhan cukupkan itu semua buat kami dengan cara yang ajaib. Sehingga ya Tuhan, kami bergantung bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang sanggup memberkati kami dengan cara yang hanya Tuhan bisa lakukan. Sehingga umat-Mu tak kekurangan apapun juga Tuhan. Hamba berdoa, kiranya turunlah perlindungan Tuhan atas kami semua. Sehingga umat-Mu di GBI Putra dijauhkan dari segala serangan kuasa kegelapan, dari segala niat jahat manusia, dari segala sakit penyakit, dari segala virus, dari segala kuman, dari segala bakteri jahat. Dalam perlindungan Tuhan, kami akan terima berkat Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan berkat-Mu atas bangsa kami. Lalukan segera wabah ini Tuhan, COVID ini Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami bisa segera menikmati kembali pemulihan dalam segala sesuatu. Kami terus mendoakan presiden kami, memohonkan Tuhan menyertai, menopang presiden kami, membimbing menuntun presiden kami. Sehingga ketika dia memimpin bangsa ini, dia mengambil keputusan, semuanya adalah pimpinan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, untuk berkat-Mu Tuhan Yesus atas bangsa kami Tuhan. Kami doakan ekonomi bangsa kami terjadi pemulihan setelah semua COVID ini berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan keamanan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan juga. Kami serahkan Tuhan saat ini, hari-hari ini, untuk tim medis Tuhan yang ada di berbagai rumah sakit, mereka yang para dokter, juru rawat, mereka yang adalah petugas di IGD, di lab, di ambulans, Satpam, cleaning service, semuanya kami terus memohonkan perlindungan Tuhan atas mereka semua, sehingga Tuhan mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan pertolongan perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Berkati juga sisi rumah mereka ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan Yesus. Nyatakan terus Tuhan anugerah-Mu atas umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Berkati yang sudah melayani dalam ibadah ini Tuhan, untuk tim Praise and Worship, untuk tim media Tuhan, hamba terus mohonkan berkat juga mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini, anugerah Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan kita kembali kali yang kedua. Terimalah berkat ini sepenuhnya atas hidup saudara. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji
syukur.